Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah filsafat politik yang terdiri dari saudara Thorik Baihaqi Firdaus, Muhammad Afrizal Fahmi, dan saya sendiri, Sofiatun Hafsah. Di sini kami akan membawakan presentasi dari hasil diskusi kami tentang pemikiran politik Thomas Aquinas. Lah, pada makalah ini tuh kita nantinya akan membahas tentang biografi Thomas Aquinas, terus keadaan lingkungannya saat dia hidup, serta pemikiran-pemikiran apa saja yang dibawa oleh Thomas Aquinas. Nah, di sini kita mengambil pemikirannya tentang kosmologi, negara, serta filsafat politiknya tentunya ya. Oke, sekarang langsung saja kita mendengarkan penjelasan dari saudara-saudara kita yaitu Mas Torik, Mas Rizal, dan saya sendiri. Selamat mendengarkan. Keadaan zaman pada masa Thomas Aquinas. Menurut sejarah perkembangan dunia dan pengetahuan, pada masa abad pertengahan merupakan masa di mana perkembangan pengetahuan di belahan dunia barat tidak berkembang secara baik. Pada masa itu, pengetahuan mengalami masa suram. Dalam keadaan seperti ini, Thomas Aquinas terlahir sebagai pencerah. Beliau menyumbangkan buah pikirannya berupa filsafat, teologi yang diyakini dan digunakan sebagai rujukan perkembangan pengetahuan filsafat hingga kini. Biografi Thomas Aquinas. Thomas Aquinas lahir di Naples pada tahun 1224. Ketika ia hidup sedang terjadi perubahan besar. Hal ini ditandai dengan disintegrasi ekonomi dan intrik politik di dalam antar negara kota dan bangsa-bangsa yang sedang bangkit serta pengaruh gereja yang begitu kuat. Thomas Aquinas pun diperintahkan untuk belajar teologi di Paris. Sekembalinya dari Paris, Thomas Aquinas langsung ke Italia, kemudian memberikan kuliah berbagai tempat selama 10 tahun. Selama periode ini, ia menemukan dengan manuskrip-manuskrip karya Aristoteles yang masuk ke negara tersebut melalui Spanyol yang muslim. Karya terpenting Thomas Aquinas adalah Summa Contra Gentiles, ditulis selama tahun 1259 sampai 1264. Buku ini berusaha membangun kebenaran agama Kristen dengan argumen-argumen yang ditunjukkan pada pembaca yang dianggap belum Kristen. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap pembahasan tentang pemikiran-pemikiran dari Thomas Aquinas. Lah, apa saja sih pemikiran-pemikirannya Thomas Aquinas itu? Nah, di sini ada pemikiran yang pertama yaitu kosmologi. Lah, argumen kosmologi dari Thomas Aquinas ini biasa disebut dengan teologi naturalis. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang argumennya Thomas ini, sebelumnya kita harus setidaknya tahu sedikit apa sih makna dari kosmologi itu sendiri. Nah, dari Wikipedia yang saya baca dan yang saya temukan, di sini saya dapat mengetahui bahwa kosmologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Lah, ilmu kosmologi ini berhubungan dengan asal mula serta evolusi suatu subjek, gitu ya. Nah, terus kita sebagai manusia, salah satu makhluk Allah, salah satu makhluk Tuhan, kita diberi keistimewaan berupa akal. Sedangkan makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya, mereka hanya diberikan atau mereka hanya memiliki insting. Nah, di sini kan sudah terlihat bahwa oh, manusia itu istimewa ya, kita sebagai manusia istimewa, kita harus bersyukur dong sudah diciptakan sebagai manusia, diberi akal untuk kita berpikir, mencerna, menelaah segala sesuatu yang ada di dunia ini gitu. Karena manusia memiliki akal, maka Thomas Aquinas ini berpendapat bahwa kita sebagai manusia itu dapat mengenal Tuhan, kita dapat mengenal Allah melalui akal yang kita miliki. Nah, meskipun pengetahuan yang kita dapatkan tentang Tuhan itu terkadang tidak jelas dan bisa saja menyesatkan, namun akal manusia ini dapat dipercaya
mengakui adanya Tuhan dan meyakini tentang sifat-sifatnya gitu. Jadi di sini Thomas Aquinas menggunakan akalnya gitu ya, menggunakan akalnya untuk mengenal Tuhan, yaitu melalui pendekatan dalam ilmu kosmologi. Di sini dia tuh mungkin merenungi alam semesta ini, apa yang terjadi di alam ini gitu, untuk mencari hakikat Allah, mencari hakikat Tuhan yang sungguhnya gitu. Nah, di sini Thomas Aquinas itu menemukan 5 pokok bukti adanya Tuhan. Nah, apa saja gitu. Meskipun di PPT nggak ada, tapi saya disinggung sedikit ya guys. Nah, yang pertama adalah tentang gerak. Segala sesuatu yang bergerak itu pasti ada yang menggerakkan. Seperti halnya bumi berputar, matahari muncul dan tenggelam, pasti ada yang menggerakkan dong. Nah, dan penggerak utama itu menurut Thomas Aquinas adalah Allah. Terus yang kedua ada hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada penyebabnya, dan sebab dari segala sebab yang ada menurut Thomas Aquinas itu adalah Allah. Seperti itu. Terus yang ketiga ada gini. Menurut Thomas Aquinas, adanya sesuatu yang mutlak yang tak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Pasti ada sesuatu yang mutlak di dunia ini gitu. Dan menurut Thomas Aquinas, sesuatu yang sangat mutlak, sangat-sangat mutlak itu adalah Tuhan, adalah Allah. Terus yang keempat ada gini. Menurut kita kebenaran itu relatif. Menurut manusia kebenaran itu relatif. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Sedangkan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik pasti mengharuskan adanya kebenaran atau kebaikan yang mutlak, yang mana bisa menjadi tolak ukur kita gitu ya mungkin. Nah, terus di sini kita dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang baik dan mulia yang menjadi sebab dari segalanya itu adalah Allah. Yang lebih mulia dari segalanya adalah Allah. Terus yang terakhir, yang kelima, yaitu adanya pengarah atau sang yang berkehendak, atau bisa jadi yang mengatur roda takdir gitu ya, yaitu adalah Allah tentunya, seperti yang kita tahu gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas tentang 3 cara untuk mengenal Tuhan menurut Thomas Aquinas. Nah, di sini menurut Thomas Aquinas, cara-cara untuk mengenal Tuhan itu meliputi 1, via positive. Apa itu via positive? Nah, menurut Thomas Aquinas, segala sesuatu yang baik yang ada pada diri makhluk, yang ada pada kita, yang ada pada manusia, yang ada pada makhluk-makhluknya, itu dapat dikenakan juga pada Tuhan. Misalnya, kita memiliki hati nurani untuk selalu berbuat kebaikan gitu. Bisa jadi Tuhan juga memiliki hati nurani gitu. Nah, terus yang kedua ada via negativa. Nah, via negativa ini gini. Segala sesuatu yang ada pada makhluk itu tidak ada pada Tuhan dengan cara yang sama. Jadi misalnya kita memiliki hati nurani. Nah, tapi menurut via negativa ini belum tentu Tuhan juga memiliki hati nurani seperti manusia gitu. Terus yang terakhir ada via imminenti. Apa itu via imminenti? Nah, di sini dijelaskan bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang positif yang ada pada makhluk bisa jadi ada pada Tuhan, pasti ada pada Tuhan. Namun dengan cara yang jauh melebihi yang ada pada makhluk gitu. Misalnya kita berbuat baik kepada orang, kita membantu orang yang kelaparan dengan memberi dia makan, atau dengan memberi dia uang untuk beli makan gitu. Nah, tapi Tuhan membantu hambanya yang kelaparan, belum tentu dia langsung menurunkan makanan, langsung menurunkan uang. Itu kan belum tentu dan tidak gitu loh. Nah, terus bisa jadi Tuhan menolong hambanya yang kelaparan itu dengan segala sesuatu yang tidak terduga, yang menurut kita tidak mungkin atau apalah itu ya. Nah, gitu.
Silahkan dicerna dari pemikiran Thomas Aquinas yang kosmologi ini. Nah, habis ini kita akan lanjut ke pemikiran yang kedua. Oke. Selain itu, Thomas Aquinas juga seorang pendeta sekaligus filsuf. Dalam hal ini, kita akan mengetahui dan mempelajari soal filsafat politik Thomas Aquinas dan konsepnya tentang negara. Menurut Thomas Aquinas, negara merupakan organisasi terbesar yang dimiliki manusia. Negara timbul karena sifat alamiah manusia. Sifat alamiah ini karena adanya kriteria manusia yang bersifat sosial politik. Manusia tidak bisa terlepas dari dua sifat ini. Yang kemudian dari sifat sosial politik manusia inilah manusia menciptakan organisasi terbesar dalam kehidupan yang disebut dengan negara. Thomas Aquinas, dia dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani kuno, yakni ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dalam pemikirannya tentang politik atau dalam pemikirannya tentang konsep negara, dia lebih dipengaruhi oleh Aristoteles. Dan Thomas Aquinas sendiri mengklasifikasikan bentuk negara menjadi 4, yakni ada monarki, aristokrasi, demokrasi, dan timokrasi. Dari keempat konsep negara ini, Thomas Aquinas lebih mengunggulkan monarki sebagai konsep negara yang cocok dan yang tepat pada zamannya. Dari materi di atas, kita akan menemukan korelasinya di sini, bahwa Thomas Aquinas bisa dikatakan berhasil dan memberikan dampak-dampak positif pada perkembangan filsafat politik abad pertengahan. Karena Thomas Aquinas mampu mengakomodasikan antara hierarki tradisional dengan kesatuan organisasi, di mana itu memadukan antara agama dengan konsep negara yang dipadukan pada kehidupan sehari-hari di abad pertengahan atau ketika zamannya dia berada. Dari penjelasan di atas, Thomas Aquinas memiliki gagasan bahwa Tuhan memberikan seperangkat akal, seperangkat pengetahuan kepada manusia agar manusia berjalan menuju kebenaran. Kebenaran keseluruhan masyarakat, kebenaran keseluruhan umat manusia, dan itulah yang dinamakan dengan sosialitas manusia, di mana setiap individu tidak akan bisa meraih kesejahteraannya sendiri, di mana setiap individu akan membutuhkan individu yang lain, dan dari individu yang saling membutuhkan ini akan membentuk suatu struktur organisasi besar yang pasti akan dibutuhkan oleh manusia yang disebut dengan negara. Namun tak bisa terlepas bahwa konsep Thomas Aquinas antara negara pasti terpengaruh dengan agama, karena dia seorang pendeta juga. Oke guys, itulah sedikit pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Oke, sekarang silahkan kalian cerna terlebih dahulu, kalian pahami dari penjelasan yang telah kami paparkan dan dari PPT yang telah kami berikan. Nah, setelah kalian selesai memahami, menelaah, nanti silahkan bertanya gitu ya. Oke, saya akhiri presentasi kami. Apabila ada kurang lebihnya, tapi pasti ada kurangnya dong banget, itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.